sekarang waktunya untuk sekolah minggu. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Duduk manis ya, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di ibadah sekolah minggu GKGA. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan nama-Nya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan nama-Nya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada Ivy. Halo Ivy. Oh, Tante Leslie. Halo, Tante. Ivy kenapa? Suaranya lemes. Lagi sedih, kenapa Ivy? Ivy marah kepada Patrick. Kenapa Patricknya? Dia suka ganggu-ganggu Ivy terus. Terus? Kemarin loh, Tante. Tali botol minum Ivy digunting. Hah? Rusak kan, Tante? Ivy sudah bilang jangan, tapi dia tetap kayak gitu. Ivy nggak suka. Ivy nggak mau berteman dengan Patrick lagi. Ivy ingat nggak lagu ini? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum.
suka duka bukan tetap tersenyum. Diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Diolok dihina bukan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Iya, Ivy tahu. Lagu itu membuat Ivy tidak sedih lagi. Iya, benar. Jadi, jangan sedih lagi ya. Sebagai anak Tuhan, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menolong, membuat kita mampu melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Ivy ingat apa? Tahu, satu buah roh di dalamnya ada 9 macam sifatnya. Seperti permen ini, satu permen rasanya manis, asin, juga asam. Ada lagunya kan Tante? Iya, benar. Coba Ayu nyanyikan. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. All right. Listen. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tadi di lagu disebutkan kemurahan. Kita juga harus berkemurahan seperti Tuhan berkemurahan kepada kita. Berkemurahan itu apa sih Tante? Ivy mau tahu? Iya mau Tante. Halo. Halo Tante Kok Mega. seru sekali ini ngobrolnya. Ngobrol apaan ini? Nah, kebetulan ini ada Tante Mega. Kenapa, Ini Tante Leslie? loh, Tante. Ivy kepengen tahu cerita tentang kemurahan Tuhan, Tante. Oh, Tante oke. Mega ceritain ya. Boleh. Sebentar Tante Leslie. Kok tiba-tiba bicara tentang kemurahan? Emangnya ada apa Tante Leslie? Gini loh Tante, Ivy tadi tuh cerita. Ivy tuh marah, kesel sama temennya Patrick namanya.
berkali-kali gangguin Ivy, bikin Ivy marah terus. Sampai Ivy nggak mau berteman sama Patrick situ. Wah, jadi dihukum deh temennya. Iya, Ivy. Iya, dia sengaja rusakin barang Ivy. Ivy kan jadi marah, sedih. Oh, jadi kejadiannya kayak gitu toh Tante Leslie. Nah Ivy, Tante mau ceritain tentang kemurahan. Tapi Tante nggak cuma cerita sama Ivy aja. Tante juga mau cerita sama teman-teman yang di rumah juga tentang kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat baik loh bagi kita manusia ini. Ya? Oke. Bapakku baik, kau sungguh baik, setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kebaikan Tuhan sepanjang hari kita. Bapakku baik, engkau sungguh baik, setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Puji-pujian kami yang kami sudah nyanyikan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Tante Mega yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, anak-anak tahu kan buah roh itu hanya satu yang di dalamnya ada 9 sifat karakter dari roh. Apa saja itu? Kita mau ulang sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, betul, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah, nah anak-anak, kita semua harus punya buah roh itu di dalam hidup kita, ya kan? Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Dan kita hidup sesuai maunya Tuhan, ya kan? Nah, tadi di cerita di depan, anak-anak melihat Ivy, kenapa Ivy? Ivy-nya sedih, dia marah, kesal. Kenapa? Karena temannya suka mengganggu terus. Bahkan sengaja merusakkan barangnya. Nah, kalau itu, coba anak-anak marah nggak? Marah ya, Tante seringkali juga marah loh. Iya kan? Tetapi kita hari ini
belajar supaya tidak marah. Nah, gimana? Kita harus belajar tentang kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Kemurahan itu adalah kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak pantas atau tidak layak menerima kebaikan itu. Siapa ya orang itu? Nah, orang yang bersalah, orang yang jahat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, orang yang menyakitkan hati. Perbuatannya selalu menyakitkan hati. Nah, orang-orang seperti ini harusnya dihukumkan ya. Tetapi jika mereka memperoleh kemurahan, mereka tidak dihukum. Kita mau belajar tentang itu hari ini. Kita belajarnya lewat firman Tuhan. Nah, cerita tentang kemurahan ini kita dapat sama-sama menyaksikannya di Kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Nah, anak-anak, kita sama-sama lihat ya bagaimana ceritanya. Yuk. Anak-anak tahu gambar siapa ini? Wah, orangnya banyak ya. Ya, itulah bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang disayang sama Tuhan. Nah, waktu itu mereka sedang berada di Gunung Sinai. Bangsa Israel itu menunggu Musa yang sedang naik ke atas Gunung Sinai. Tetapi Musa lama sekali di atas gunung itu. Bangsa Israel merasa mereka tidak ada yang memimpin lagi. Jadi mulailah mereka menggerutu dan menemui Harun, kakak dari Musa. Lama sekali sih Musa ini kok tidak turun-turun. Kita dibiarkan saja. Iya, terus siapa ini yang memimpin kita? Sudah lama loh, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Iya benar. Yuk, kita ke Pak Harun aja. Pak Harun, buatkan kami Allah untuk memimpin yang berjalan di depan kami. Iya benar Pak Harun, siapa yang memimpin kami? Ayo Pak Harun. Iya Pak Harun, iya. Iya, ayo Pak Harun. Karena Harun terus didesak, maka akhirnya Harun berkata, Baiklah, lepaskan anting-anting yang ada di telinga istri, anakmu, dan semuanya. Kumpulkan itu dan bawalah kemari. Maka dikumpulkanlah semua perhiasan anting dari emas dan diberikan kepada Harun. Lalu Harun membentuk emas itu menjadi sebuah patung anak lembu. Dan berkatalah Harun, Hai Israel, inilah Allah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun membangun mezbah di depan anak lembu yang terbuat dari emas itu. Dan bangsa Israel menyembahnya. Mereka makan, minum, menari-nari, dan bersenang-senang. Tuhan mengetahui hal itu. Hati Tuhan sedih sekali. Bangsa yang dikasihinya begitu cepat lupa dan menyimpang dari jalan Tuhan, membuat dan menyembah Allah buatan mereka sendiri. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk turun. Tuhan marah kepada bangsa Israel dan ingin membinasakan bangsa Israel. Musa mencoba melunakkan hatinya Tuhan, memohon kepada Tuhan. Janganlah Tuhan kau binasakan bangsa ini. Bangsa yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar
dan dengan tangan yang kuat, supaya jangan orang dari Mesir mengatakan bahwa engkau mengeluarkan mereka hanya untuk dibunuh di gunung dan dilenyapkan dari bumi. Ingatlah janjimu kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu. Lalu Tuhan mengubah niatnya dan tidak membinasakan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak dihukum oleh Tuhan. Padahal bangsa Israel itu sudah mendukacitakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya sendiri. Sehingga bangsa Israel yang harusnya dihukum dengan dibinasakan, mereka tidak dihukum. Dan Tuhan bahkan menerima kembali bangsa Israel itu. Sekarang, bukankah kita semua sering seperti bangsa Israel itu? Perbuatan-perbuatan kita sering menyakitkan hati Tuhan. Bahkan seringkali kita dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil. Apa ya kesalahan kecil yang mendukacitakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih? Adalah kita seringkali lupa dan melanggar 10 perintahnya Tuhan. Hal-hal kecil yang seringkali tiap hari bisa-bisa kita melakukannya. Apa contohnya? Misalnya, anak-anak tidak setia beribadah, tidak ke sekolah minggu. Males mah, 1 kali aja nggak ke sekolah minggu. Ya nggak apa-apa ya, aku ngantuk loh, tuh. 1 kali aja. Nah, kecil ya kelihatannya, 1 kali aja loh. Tapi itu membuat hati Tuhan sedih. Yang lainnya, nama Tuhan kita pakai buat bercanda, buat guyonan dengan teman-temannya. Gak sopan kan? Ya, apalagi ya? Nih, yang sering ini dilakukan. Sering, bahkan sampai merasa biasa. Apa? Tidak nurut kepada papa mama. Kalau dikasih tahu sama papa mama, membantah atau tidak mau mendengarkan lagi. Sudah mama ini omong-omong terus saja. Aku sudah ngerti. Begitu? Hal kecil itu. Tapi itu tidak benar. Apalagi suka berkelahi dengan kakak, dengan adik, dengan teman, dengan tetangga. Wah, berkelahi. Tuhan juga tidak suka. Mulutnya suka memaki-maki, suka ngomong kotor. Nah, harusnya mulut dipakai untuk memuji Tuhan, berkata-kata yang baik. Tapi karena marah, lalu memaki, lalu ngomong kotor. Terus siwak aku membenci. Ingat, membenci itu sama artinya dengan membunuh. Wah, ternyata banyak loh ya hal-hal kecil yang seringkali kita lakukan. Kadang-kadang sengaja loh ya. Iya kan? Lupa, sengaja. Nggak apa-apa lah, 1 kali aja loh. Atau nggak apa-apa lah, kecil. Anak-anak harus ingat, meskipun 1 kali, meskipun kecil, jika salah, ya tetap salah. Nggak bisa, cuma 1 kali aja nggak apa-apa loh. Nggak boleh. Kenapa? Karena jika ada 1 kali, maka akan ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan lama-lama terus-menerus jadi kebiasaan tidak bisa berubah. Jadilah kejahatan. Tuhan tidak mau itu. Nah, seperti bangsa Israel tadi. Selama kemurahan Tuhan itu masih ada, kita mau melakukan sesuai perintahnya Tuhan. Kita mau memanfaatkan kemurahan Tuhan itu di dalam hidup kita.
buat kita supaya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Itu untuk kita. Sebaliknya, kalau ada temannya yang sengaja berbuat salah, seperti contohnya tadi, temannya Ivy, si Patrick, sengaja berbuat salah, sengaja menggunting, mengganggu terus, sampai Ivy menjadi marah. Sudah, aku tidak mau lagi berteman dengan dia, aku coret dari temanku. Apakah begitu? Tidak. Ivy juga harus belajar tentang kemurahan. Apa? Memaafkan, menerima kembali. Setelah si Patrick diberitahu nggak boleh. Tuhan nggak suka mengganggu seperti itu. Ya, tetapi kita tetap berkemurahan. Contohnya seperti Tuhan sendiri. Oke anak-anak. Nah, anak-anak harus ingat loh ya. Buah roh itu hanya satu, yang di dalamnya ada 9 sifat dari karakternya roh. Ada 9 buah roh? No. Buah roh cuman 1. Hari ini kita belajar tentang buah roh kemurahan. Tadi Ivy mengatakan seperti permen ya. Permennya itu cuman 1 kan? Rasanya macam-macam kan kalau dimakan. Ada manis, ada asamnya, ada asinnya, tetapi permennya 3? Enggak, permennya cuma 1. Seperti itulah gambaran dari buah roh. Anak-anak harus ingat itu ya. Ivy, setelah mendengar cerita tadi, apa Ivy nggak mau berbaikan lagi sama temennya Patrick? Memaafkan? Tuhan saja mau memaafkan bangsa Israel, meskipun bangsa Israel salah loh. Iya, besok di sekolah Ivy mau berbaik lagi dengan Patrick. Ivy mau ceritakan tentang bangsa Israel tadi. Wow, good Ivy. Itulah yang disebut kemurahan. Mengampuni, memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita. Padahal harusnya Patrick tadi dihukum ya Ivy ya. Iya, tapi Ivy tidak melakukannya. Ivy mau baik lagi dengan Patrick. Iya kan? Perbuatan Ivy itu menyenangkan hatinya Tuhan loh Ivy. Ya? Oh, iya. Nah, kita semua tadi sudah mendengar ya. Tante Lesi juga ya Tante ya, tentang kemurahan Tuhan. Nah sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Anak-anak yang di rumah juga ikut berdoa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang kemurahan. Kami mau Tuhan berkemurahan kepada semua orang. Seperti Engkau berkemurahan kepada kami juga. Engkau begitu baik Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah buah roh kemurahan itu dapat kami lakukan setiap harinya sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi 2 minggu mendatang. Tetap setia beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.